Nggak dapat kerjaan, nggak ada kerjaan ya. Puji Tuhan Ayo, kita Doe. masih disuruh istirahat. Ya Kak. Ya, kerjaan pasti ada. Cuma memang ada yang tertunda, terpending, ada yang Iya. dikerjakan secara virtual, live streaming, betul. dan dinikmati aja sih. Karena sampai saat ini kita sih masih tetap bernyanyi ya. Iya. Gitu. Walaupun memang kita harus mematuhi protokol kesehatan, setiap pergi keluar kota harus rapid test. Betul. Itu wajib. Lalu jaga jarak. Ini nggak jaga jarak kita ya. Iya. Pakai masker, pakai face shield. Iya. Pekerjaan masih tetap ada, cuma memang nggak sebanyak ya waktu sebelum pandemi. Iya, betul. Tapi memang awal-awal pandemi banget yang sekitar 5 bulan pertama aku pribadi literally nggak ada kerjaan sama Nggak ada. sekali. Cuman bersyukurnya aku masih produktif di YouTube channel aku gitu. Jadi aku ngerjain YouTube channel aku. Ya. Nah, 6 bulan bertahan hidup tanpa pemasukan seperti apa sih dari kakak-kakak ini? Ya masih hidup kali. Untung masih hidup ya Mas. Coba Gina gimana? 6 bulan ini nih tanpa Kalau aku pribadi, aku mengkaryakan mamaku. Jadi mamaku jago masak. Nah, jadi aku jualan makanan mateng. Terus puji Tuhannya adalah meskipun job nyanyinya itu semua postpone, tapi DP udah pada masuk. Iya betul. Gitu ya. Jadi hidup dari DP. Bener banget. Begitu. Hidup dari DP job-job yang postpone ke tahun 2021. Dan dari jualan makanan mateng itu, masakan mamaku. Dan udah nggak ada lagi. Iya betul. Kalau aku hidup dari tabungan, literally tabungan. Ya, dan dari tabungan tentunya. Tabungan kita mah udah kepake semua, dana darurat udah kepake semua. Iya, dari dana darurat sih. Kalau Kak Joy seperti apa Kak Joy? Ya pastinya juga yang dibilang kayak Gina benar. Jadi memang udah ada DP-DP yang masuk. DP-DP itu yang kita atur sebaik mungkin untuk bisa membiayai hidup kita ini selama pandemi. Betul. Satu, kedua, kebetulan saya dan adik-adik ada membuka usaha Korean barbecue all you can eat dan Coffee JJ di daerah Cinere. Dan masih ada kegiatan pelayanan ya, kita bersyukur masih ada pelayanan Betul. secara live streaming virtual. Jadi berkat itu baik itu sedikit sedang besar kita syukuri lah. Betul, Gitu. betul. Jadi Ya. memang kita di masa pandemi itu harus lebih kreatif. Iya. Jadi kalau Noella ada channel YouTube, kita juga ada, Gina melalui makanannya. Jadi yang bisa mendatangkan rezeki yang halal pokoknya. Iya. Betul. Jadi kita harus lebih semangat, harus memutar otak ya, gimana caranya supaya kita bisa punya berkat gitulah. Iya, nggak kalah lah istilahnya sama keadaan. Iya betul. Dan akhirnya kita sehat-sehat dan bukannya makin kurus ya, malah Makin sehat. makin berisi. Iya itu dia. Aduh, seperti itu sih kita melakukannya untuk bisa melewati pandemi ini. Tapi di tengah pandemi ini kan job-job nyanyi pasti ada harus mengikuti, harus ada adaptasi Betul. protokol kesehatan. Agak susah nggak sih buat kita jadi Susah sih ya. Iya pasti Iya, susah. PR sih. Yang tadi saya bilang kita kalau keluar kota ada kegiatan harus wajib rapid test. Iya. Rapid test ini punya waktu 14 hari saja gitu. Iya. Lewat 14 hari ada acara lagi keluar kota, rapid test lagi seperti itu. Jadi repot memang. Dan deg-degan sih, maksudnya Iya. gini, kayak misalnya udah di hire sama klien, udah oke, terus kita rapid test, kita nggak tahu kan hasilnya Iya. negatif atau positif gitu Betul, kan. betul. Jadi ya memang cukup ribet, cuman yang patut kita syukuri karena sudah mulai new normal, puji Tuhan udah mulai ada kerjaan Iya, gitu. Dan memang nggak terpaku hanya di off air, tapi nyanyi virtual juga Iya. udah mulai jalan. Dan ya puji Tuhan itu juga ada, istilahnya ada duitnya lah. Iya betul sekali. Jadi ya kita mengikuti yang sesuai dengan apa yang pemerintah wajibkan untuk kita lakukan, yaitu kita ikuti. Kalau untuk proyek lagunya sendiri Kak, mungkin ada yang baru atau gimana? Noe. Aku ada yang baru. Jadi aku selama pandemi ini aku bisa dibilang sangat produktif. Jadi aku ngerjain lagu sendiri dan aku lagi memang mengangkat budaya Indonesia Timur, terutama Papua. Jadi kemarin aku angkat tentang dialek Papua. Aku ada kolaborasi juga sama rapper Papua gitu. Jadi aku baru ngeluarin single bulan lalu judulnya Tak Usah Pikir. Itu curhatan sih sebenarnya gara-gara pandemi, maksudnya masalahnya kayak kerjaan nggak ada apa-apa, tapi kita pikir ya masalah hidup pasti selalu ada kan gitu. Jadi ya kita syukuri aja, nggak usah dipikirin, dijalanin aja gitu. Jadi aku bulan lalu baru keluarin itu, dan memang lately sekitar 6 bulan belakang aku lagi sangat fokus untuk ngangkat kebudayaan Indonesia Timur, terutama Papua. Jadi aku lagi di situ sih, lagi main di daerah situ. ada alasan tertentu nggak sih Kak? Maksudnya mengangkat budaya Papua gitu. Karena Kak, kan keluar dari maksudnya industri juga nggak jarang yang main ngangkat soal Betul, daerah betul. gitu.
betul. Ya, aku pikir mungkin benar karena di industri juga mungkin jarang yang mengangkat tentang etnik kedaerahan gitu dan Papua di darahku itu kuat banget gitu. Jadi aku pikir udah saatnya kayaknya aku bawa Papua ke level yang berbeda, ke level yang nasional, bahkan mungkin internasional gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube channel aku, bahkan aku photoshootnya, aku apa temanya Papua semuanya, make upnya, rambutnya aku kepang kecil-kecil banyak banget kayak Kenapa gitu. dilepas sekarang? Karena berat Padahal berat cakep banget loh. pawaku gitu. Jadi memang aku pikir udah saatnya kayak budaya Papua ini aku pengen angkat ke level yang berbeda. Nah, aku berharap kedepannya nggak cuma Papua tapi Indonesia Timur Iya. pada umumnya. Pakai media sosial buat cover-cover lagu untuk menjaga eksistensi ini. Iya, Tentu saja. Memang apalagi pas pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain selain ya di media sosial gitu kan. Iya. Ya live Instagram, ya ngerjain YouTube Iya. gitu. Jadi memang bersyukur kita punya media sosial yang kita bisa manfaatkan sebaik mungkin sih untuk membuat kita tuh maksudnya tetap kita tuh masih ada di industri. Betul sekali. Apalagi kan sekarang tuh banyak sekali konten-konten yang bisa kita buat untuk bisa menunjukkan oh ya kita masih bisa berkreasi selama pandemi ini. Jadi melalui YouTube, Facebook maupun juga Instagram itu yang kita manfaatkan. Ada kegiatan musik live streaming ya gitu. Terus banyak sekarang kita membuat kegiatan yang memang ada apresiasi dan donasinya. Betul. Kita juga mensupport para musisi yang memang terkena dampak pandemi COVID-19. Ya. Dari acara itu kita mengumpulkan dana untuk kita bisa berbagi, menolong teman-teman musisi yang memang butuh support dari kita. Jadi itu yang sekarang sedang dikerjakan ya. Itu minggu lalu ya. Minggu lalu kita kemarin sama-sama di halaman musiknya Rika Ruslan gitu ya. Jadi kita sama-sama bernyanyi, kita nggak mikirin bayarannya, yang penting Ya. kita tetap happy, Ya. tetap semangat. Nah, memang karena sekarang lagi banyak campaign mengenai tentang hak cipta, Ya. jadi kita ini harus lebih hati-hati Ya, betul. menyanyikan karya orang lain di media sosial Ya. seperti itu. Jadi kita harus lebih aware, Ya. menghargai penciptanya dan penyanyinya. Betul. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya tetap kita akan buat karya. Cuma kalau kita nyanyi lagu orang ya kita harus Kita sounding. ikutin prosedur Ya, juga. Ya. sebutkan kredit title-nya. Tadi kan Kak Nawela udah nyebutin update-nya Kak Joy, update-nya selama pandemi ngapain aja sih? Oh ya, ya masih tetap nyanyi ya. Terus juga ada kegiatan yang tadi buka Korean barbecue maupun juga coffee. Nah, sebetulnya ada single yang diciptakan oleh Badai. Cuma karena belum syuting video klip, nanti kita lihat jikalau Tuhan berkehendak akhir September maupun Oktober seperti itu. Kegiatan pelayanan juga masih berjalan dan menjadi guru bagi anakku. Setiap pagi sampai siang jadi guru. Jadi guru. Karena sekolah online Oh, ya. sekolah online. Iya, iya, Anaknya yang belajar, anak ke sekolah, emaknya yang belajar. Jadi itu wajib tiap pagi sampai siang. Nah, itu aktivitasnya sih seperti itu. Nah Kak Joy kan lagi pengen balik lagi ke industri musik, terus tiba-tiba pandemi merasa terhambat nggak sih buat balik lagi berkarya gitu? Enggak juga sih, karena gini, nggak ada pandemi pun hidup itu sudah dipenuhi dengan tantangan kan. Jadi pandemi ini justru patut disyukuri. Kenapa? Karena kita lebih banyak waktu untuk meningkatkan kreativitas kita. Yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak, ya kan? Yang tadinya kita mama kita sih bisa masak ya, tapi ternyata waktunya Regina nih bener-bener membuka jalan buat mamanya yang pintar masak jadi dijual gitu ya. Dan kenapa Yang tadinya tidak? nggak punya tunangan jadi punya. Iya, yang tadinya nggak punya tunangan jadi punya tunangan, bener banget itu. Itu makna yang luar biasa selama pandemi ini, ya kan? Tukar cincin, ya kan? Iya, Gitu. bener. Tinggal kita resmikan aja deh. Amin, ya Seperti itu. Allah. Jadi makna di pandemi ini luar biasa. Ya.